Halo para pejuang tes CPNS 2021. Kali ini kami akan membahas soal cerita matematika sebagai persiapan menghadapi tes CPNS. Soal ini telah kami susun sesuai kisi-kisi dan salah satu tipe soal yang paling sering keluar di tes CPNS. Oke, ingin tahu bagaimana tipe soalnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, soal baru nih. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari untuk galian seluas 1000 meter persegi. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita perlu tahu dulu. Ini kan kita tahu 8 pekerja selama 3 hari, ya kan? Untuk jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari saja, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa nih? Kita akan kasih nilai X-nya di sini. Kan ada tambahan pekerja sebanyak berapa. Ini kan adalah perbandingan terbalik ya, teman-teman. Jadi, ya udah kita buat aja perbandingannya seperti ini. 8 per X sama dengan 1 per 3. Nah, ini yang kita cari di sini adalah perbandingan terbalik. Jadi, ya udah kita dapat X sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24 pekerja. Jadi, tambahannya adalah yang D. Oke, soal baru. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air 1/4-nya, kemudian wadah tersebut ditambahkan air sebanyak 4 liter, sehingga isinya kayak ini menjadi setengahnya. Kapasitas wadah tersebut adalah berapa? Pertama kita tahu dulu, kita bikin persamaan dulu ya teman-teman. Kalau total wadah itu adalah X, ya. Jadi ini adalah total wadah dalam liter, ya kan? Oke, pertama kita tahu wadah itu terisi air sebanyak 1/4 liternya. Kemudian ditambahkan air sebanyak 4 liter, sehingga isinya kini menjadi setengah liternya. Oke, setengah wadahnya. Kapasitas wadah tersebut adalah berapa? Ya udah, kita udah tahu persamaan ini, kita tinggal eliminasikan aja. Setengah X dikurangkan 1/4 X sama dengan 4 liter, ya kan? Ini kan kita pindahkan ke sini. Oke, kita jadi tahu 2 kurangi 1 X sama dengan 4 1/4 X sama dengan 4 liter, X sama dengan 16 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Dalam sekali panen, Ahmad mampu mendapatkan 2 kuintal udang yang baik. Sebanyak 20% dari hasil tangkapannya adalah udang yang kurang baik. Jadi jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad adalah, oke, kita buat dulu persamaannya. Kita tahu total keseluruhan panen itu kan pasti 100% kan. Kemudian kita bagi menjadi 2, yaitu yang kurang baik dan yang baik. Kita tahu tadi kurang baik adalah sebanyak 20% dari total panen. Kemudian yang baik kita mendapatkan 2 kuintal atau 200 kg ya. Nah, kita tahu kan kalau tadi 100% itu adalah total panen, maka yang baik itu adalah nilainya 80%. Benar kan? Karena 20% kurang baik, jadi sisanya pasti 80%. Nah, jadi kemudian pertanyaannya adalah jumlah keseluruhan hasil panen. Oke, kalau begitu kita bisa perbuat perbandingannya total panen dalam persen dibagi dengan baik udang dalam persen sama dengan X per 200 kg, ya kan? Kita tahu tadi total 100%, yang baik adalah 80% sama dengan X per 200 kg. Oke, kita bisa coret. Ini coret lagi 5, ini coret 4 bisa kita bagikan ke 20. Jadi 50 X sama dengan 5 dikali 50 kg sama dengan 250 kg. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, soal baru. David bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Yogyakarta selama 6 jam per 6 hari dan 6 hari dalam seminggu. David mendapatkan gaji sebesar Rp6.000 per jamnya dan uang lembur sebesar Rp7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu David menerima uang sebesar Rp976.500, maka David lembur selama berapa jam? Oke, untuk mendapatkan nilai seperti ini, untuk menjawab soal seperti ini kita
perlu tahu dulu berapa uang yang dia dapat dalam 4 minggu. Kemudian sisanya itu adalah bonusnya sama dengan gajinya 976.500. Gini kan teman-teman. Oke, ya udah kita tahu tadi 6 jam dikalikan 6 hari dalam seminggu. Dalam seminggu dikalikan 4 minggu. Kemudian dikalikan dengan 6.000 karena ini per jam ya teman-teman. Karena 6 jam dalam 6 hari kali 4 minggu. Oke. Kemudian kita tambahkan bonus sama dengan 976.500. Begini kan teman-teman. Oke, kita kalikan saja kalau begitu. 6 kali 6 36 kali 4 4 simpan 2 12 14 144 dikali 6.000 dikali 144 4 kali 6 4 simpan 2 24 26 68 123 8 6 4 123 ditambahkan bonus sama dengan 976.500 rupiah. Oke, kalau gitu bonus sama dengan 976.500 kita kurangkan 864000. Kita dapat nilainya adalah 112.500 rupiah. Ini adalah bonus yang David dapat. Nah, sekarang kita tahu kalau uang lemburnya sebesar 75.500. Jadi kita tahu 112.500 kita bagi 7.500 untuk mendapatkan berapa jam yang dia dapat. Oke, 1125 per 75 kita bisa bagi 5 kedua belah pihak. 12 bagi 2 11 15 3 per 75 dibagi 5 115. Benar kan? Ya. Kalau begitu kita bisa langsung saja sebenarnya. Berapa 75 kan kalau di sini 1 ini 75. Kita kurangkan 12 dikurangi 5 7 sisa 10 dikurangi 7 3 375 sisa 75 dikalikan 4 coba 0 2 28 30. Oh, kalau itu 75 dikali 5 kita dapat 15 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal baru nih. Kita tahu pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam 3 bagian dan dilakukan oleh 224 orang. Ini adalah total orang kan. Bagian pertama dilakukan oleh 1/4 jumlah orang tersebut. 1/4 dikali total. Kemudian bagian kedua dilakukan oleh 5/8 dari jumlah total tersebut. 5/8 total. Maka jumlah orang yang mengerjakan bagian ketiga adalah kalau begitu ini kan, kalau begitu total dikurangkan dengan 1/4 dikali total ditambah 5/8 kali total. Seperti ini kan persamaannya. Oke, kalau gitu kita bisa hitung aja. Jadi kita tahu ini kalau kita pisahkan itu kan bisa juga sama dengan 1 dikurangkan 1/4 ditambah 5/8 dikali total. Dikali total jumlahnya. Benar kan? Kita semua bagi ini jadi total. Kita semua bagi ini dengan total, kemudian kita pisahkan totalnya. Jadi total dibagi total 1. 1/4 total dibagi total 1/4. 5/8 kali total dikali total 5/8. Jadi ini kemudian dikalikan di akhir. Ya udah, kalau gitu kita hitung aja dulu. 1 dikurangkan 8 bagi 4 2 tambah 1 5. Oke, sama dengan 1 dikurangkan 7/8 yang sama dengan adalah 1/8 dikali total ini ya. Kali total 1/8 kali total, yang mana total tadi adalah
224 orang. Jadi sama dengan 1/8 kali 224 orang. Bagi 2 4, bagi 2 112, bagi 2 ini 56, bagi 2 lagi jadi 28. Jadi kita bisa tahu kalau bagian ketiga tersebut adalah 28 orang. C jawabannya. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.